Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel Alur Dunia. Pada video kali ini, Alur Dunia akan menceritakan kisah mistis dari Alas Peruban. Sebelum mulai, jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Bagi orang-orang yang tinggal atau sering ke Batang, Jawa Tengah pasti tidak asing lagi dengan nama jalur atau jalan Alas Ruban. Jalur Alas Ruban merupakan salah satu jalur berupa tanjakan yang curam dan jalan yang berkelok tajam yang berada di kawasan hutan. Rupanya jalur Alas Ruban ini menyimpan beberapa cerita mistis yang membuat merinding, bahkan ceritanya sudah menjadi pembicaraan masyarakat umum atau urban legend. Sejarah Alas Ruban. Sejarah Alas Ruban bermula pada tahun 1602 ketika Ki Bahurekso, utusan Sultan Agung Mataram, membuka kawasan ini untuk mendukung persiapan serangan terhadap VOC. Tujuan utama pembukaan hutan ini adalah menciptakan lahan pertanian sebagai penunjang logistik pasukan. Peran Alas Ruban semakin penting saat Herman Willem Dales, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, membangun jalan raya Pantura yang melintasi kawasan ini pada tahun 1808 sampai 1811. Pembangunan ini menggunakan sistem kerja rodi yang menyebabkan banyak korban jiwa. Tragedi tersebut memberikan kesan angker pada jalur ini yang hingga kini masih melekat di benak masyarakat. Banyak kisah-kisah mistis tentang Alas Ruban, yaitu salah satunya cerita pengendara motor plus ini. Pada tahun 2016, seorang pengendara motor plus melakukan touring bersama rekannya. Tujuan mereka adalah ke Yogyakarta untuk mengisi waktu libur mereka. Mereka sudah mengetahui cerita-cerita yang beredar tentang Alas Ruban, tetapi karena penasaran dan doa, akhirnya mereka nekat memilih jalur tersebut. Sekitar jam 12 malam, awalnya masih ada 1 atau 2 mobil dan motor yang lewat. Namun lama-kelamaan semakin berkurang. Tak berapa lama mereka berhenti di sebuah warung karena mengantuk. Mereka duduk menikmati kopi dan teh hangat dengan dilayani oleh wanita yang memakai kebaya warna krim dengan wajah yang selalu datar. Gelagat wanita tersebut sangat aneh karena tidak pernah menengok ke arah keduanya. Setelah beberapa menit, akhirnya mereka bersiap melanjutkan perjalanan. Tetapi baru sekitar 20 meteran, rekan pengguna motor plus mengajak berhenti untuk mengatur ulang GPS miliknya. Ketika berhenti di pinggir jalan dan iseng menengok ke belakang, mereka langsung lemas sekaligus merinding karena warung tersebut tidak ada. Cerita selanjutnya yaitu sekitar tahun 2005, ada sebuah keluarga yang ingin menuju Jakarta dari arah Secan melewati Alas Ruban. Pada sore hari, mereka berangkat dan melewati Alas Ruban sekitar jam 9 malam. Di tengah perjalanan, mobil tersebut menabrak sesuatu dan mereka memutuskan untuk turun memeriksanya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan suasana yang mencekam dan berhenti di sebuah warung pecel lele. Sebelum masuk ke warung, salah seorang dari keluarga tersebut tidak sengaja menyenggol pasak penunjuk kilometer yang berada di samping warung yang bertuliskan angka 15. Namun tidak terjadi apa-apa. Setelah semua masuk warung, tiba-tiba ada seorang wanita yang berdiri di jalan masuk, padahal dari tadi tidak ada siapapun. Setelah makan selesai, sekeluarga pun kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Lagi-lagi ada salah satu dari mereka menyenggol tiang penanda kilometer di samping warung tersebut dan tetap tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, saat mereka kembali setelah mudik, mereka melewati Alas Ruban kembali. Merasa lapar, mereka memutuskan untuk makan di warung pecel lele yang tempo lalu pernah mereka kunjungi. Namun ketika sampai di lokasi, mereka dibuat terkejut karena penanda kilometer 15 itu terletak di samping sebuah jurang yang sangat dalam dan tidak ada bangunan apapun. Padahal waktu malam hari tepat di jurang tersebut ada warung pecel lele yang dulu mereka singgahi. Bus hantu. Cerita keberadaan bus hantu jurusan Bekasi Bandung ini terjadi di tahun 1996. Malam itu, seorang pengendara motor melewati kawasan Alas Ruban, tujuan dari Tegal ke Surabaya. Pukul 12 malam, pengendara tersebut melewati Alas Ruban dan bertepatan dengan hujan deras.
Kejanggalan mulai terjadi saat kendaraan besar seperti bus mengikuti pengendara motor dari belakang. Bus tersebut bukannya mempercepat lajunya untuk menyalip, malah stabil dengan kecepatan di belakang motor pria itu. Pengendara motor memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Padahal banyak orang melarang menengok ke belakang saat berada di alas roban karena akan mendatangkan hal buruk. Ketika pengendara motor tersebut menengok ke belakang, yang dia lihat adalah bus yang usang terlihat seperti bus tahun 70-an. Tidak hanya itu, kondisi bus pun terlihat sangat seram dengan penerangan yang tentunya samar-samar. Melihat hal tersebut, dia pun mempercepat laju motornya. Tetapi bus tersebut juga terus mengikutinya, sampai suatu saat bus tersebut tancap gas dan menabrak pengendara motor. Tapi bukannya kecelakaan yang terjadi, melainkan bus itu menembus tubuh pria tersebut dan setelah itu menghilang entah kemana. Itulah kisah mistis dari alas roban. Dimanapun Anda berada, tetaplah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita selalu dilindungi olehnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.